Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Elpedia dimanapun kalian berada, tetap semangat belajar. Belajar bersama Elpedia, belajar semakin ceria. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar tentang tekanan. Sebelumnya mari kita lihat video berikut ini. Nah, ini ada sebuah kayu, kemudian kita kasih paku. Paku di sini di ujungnya itu tajam atau lancip, maka ketika kita pukul dengan palu, maka paku tersebut akan menancap ke dalam kayu tersebut. Kenapa kok bisa menancap seperti itu? Kemudian sedangkan paku yang ujungnya itu tidak lancip, ketika kita palu, maka paku itu tidak akan nancap, sehingga paku itu akan bengkok seperti itu. Kemudian coba kita perhatikan air kita taruh di tabung, kemudian di tabung itu kita kasih lubang 3 dengan tempat yang berbeda ketinggiannya. Kemudian kita buka, maka air akan mengalir dengan pancuran yang berbeda. Kira-kira kenapa kok seperti itu? Itu semuanya karena adanya tekanan yang berbeda. Tekanan itu apa? Tekanan merupakan gaya yang bekerja pada suatu bidang persatuan luas bidang tersebut. Tekanan itu simbolnya P atau diambil dari kata pressure yang memiliki arti satuan fisika untuk menyatakan gaya F persatuan luas A. F itu adalah simbol dari gaya, A itu adalah simbol dari luas, penampang. Tekanan zat padat. Seperti apa rumusnya? Nah, ini. P sama dengan F per A. Di mana P itu adalah tekanan dengan satuan Newton per meter persegi. Kemudian F itu adalah gaya dengan satuan Newton. Dan A itu adalah luas penampang dengan satuan meter persegi. Kemudian tekanan zat cair dengan rumus P sama dengan Rho kali G kali H, di mana H itu adalah kedalaman zat cair tersebut. Seperti pada video tadi yang aliran airnya berbeda-beda dari kedalaman yang berbeda-beda. Kemudian Rho itu adalah massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik. Kemudian G itu adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Oke, kita masuk ke contoh soal. Tadi sudah diterangkan tentang rumus. Nah, rumus ini, rumus tekanan zat padat dan tekanan zat cair. Dari dua rumus ini coba kita pelajari, kita gunakan untuk menghitung sebuah soal. Contoh soal pertama adalah balok bermasa 20 kg diletakkan di lantai seperti pada gambar. Nah, ini gambar A ini ya. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah besar tekanan yang dialami lantai pada keadaan A dan B. Yang B yang mana? Ini keadaan A. Nah, ini keadaan B. Ini benda yang sama, hanya diletakkan pada posisi yang berbeda. Oke, penyelesaiannya adalah gaya tekan atau F pada lantai timbul akibat berat balok. Balok ini memiliki berat yang arahnya tentunya ke pusat bumi, ke bawah seperti itu. Jadi F-nya adalah W gaya berat dengan rumus M kali G. M itu adalah massa, G itu adalah percepatan gravitasi. Oke, kita ketahui M adalah 20 kg dari soal ini. Kemudian G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. M dan G ini kita gunakan untuk menghitung W berat balok ini.
Sehingga F sama dengan M kali G dari rumus ini tadi, yaitu 20 kg, M-nya, G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat, sehingga hasil akhirnya adalah 20 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat, yaitu 200 Newton. Ditanya P, yaitu tekanan pada balok tersebut dengan posisi A dan posisi B. Jawab, keadaan A. Kita tulis rumusnya dulu, P sama dengan F per A. F dari mana? Dari gaya berat benda tadi atau balok tadi, yaitu 200 Newton. Kita masukkan nanti di rumus tersebut. Kemudian A pada posisi balok, posisi A ini. A itu adalah luas penampang balok pada posisi A, yaitu panjang kali lebar. Panjangnya adalah 4, kemudian lebarnya adalah 1 meter. Panjang dan lebar ini adalah sisi yang menekan lantai, yaitu sisi bagian bawah. Sehingga kita masukkan panjangnya 4, lebarnya 1. Hasil akhirnya adalah 4 kali 1, 4 meter persegi. Kemudian kita masukkan ke rumus tersebut. F-nya tadi 200 Newton, A-nya ketemu 4 meter persegi, sehingga hasilnya adalah 200 Newton dibagi 4 meter persegi. Hasilnya tekanan pada posisi balok A adalah 50 Newton per meter persegi. Kemudian pada keadaan B, masih dengan balok yang sama, tapi posisinya berbeda, yaitu posisi B dengan luas penampang yang menekan balok adalah lebih kecil, yaitu sisi 1 meter dengan sisi 1 meter. A-nya, panjangnya adalah 1, lebarnya juga 1. Kita masukkan sehingga luas penampang yang menekan lantai adalah 1 meter kali 1 meter, yaitu 1 meter persegi. Kita masukkan ke rumus. Di mana F tadi adalah 200 Newton, kemudian A-nya adalah 1 meter persegi, sehingga hasil akhirnya adalah 200 Newton dibagi 1 meter persegi sama dengan 200 Newton meter persegi. Dari keadaan A dan B ini ternyata balok mengalami tekanan yang berbeda. A tekanannya lebih kecil, sedangkan B adalah tekanannya lebih besar, karena B ini memiliki luas penampang yang lebih kecil daripada posisi A yang luas penampangnya lebih besar. Kita lanjutkan ke contoh soal tekanan hidrostatis. Sebuah ikan berada 5 cm di atas dasar akuarium yang memiliki ketinggian permukaan air 20 cm. Kita gambarkan. Iya, seperti ini. Ada ikan 5 cm di atas dasar akuarium, dari dasar ini 5 cm. Kemudian ketinggian permukaan air, nah ini permukaan air dari dasar sampai permukaan air itu adalah 20 cm. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, tentukan tekanan yang dialami ikan tersebut. Oke, diketahui pertama adalah massa jenis air. Nah, ini massa jenisnya air ini berapa? Yaitu 1000 kg per meter kubik dari soal ini. Kemudian dari soal ini dapat diketahui yang kedua adalah percepatan gravitasi, yaitu simbolnya G. Berapa? 10 meter per sekon kuadrat. Diketahui selanjutnya adalah dari soal ini tinggi permukaan air dari dasar, yaitu 20 cm. Kemudian tinggi ikan dari dasar 5 cm. Dari ketinggian ikan dan ketinggian permukaan air ini dapat kita gunakan untuk menentukan kedalaman ikan, yaitu H. Kedalaman ikan ini diukur dari atas, dari permukaan air menuju ke ikan itu.
sehingga permukaan air tadi 20 cm, posisi ikan dari bawah itu 5 cm, sehingga posisi ikan itu adalah 20 cm. Ini dikurangi 5 cm, sehingga posisi ikan itu adalah 15 cm dari permukaan air. Itulah kedalaman ikan. Ingat, satuan kita jadikan SI dulu, karena ini masih cm, kita jadikan meter, yaitu 15 cm itu sama dengan 15 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Negatif 2 ini karena cm ini naik ke meter, naik 2 cm, desimeter baru meter, sehingga dia negatif 2, seperti itu. Yang ditanyakan adalah tekanan. Nah, tekanan ini adalah ditanyakan. Tentukan tekanan. Artinya ditanya itu P, tekanan. Kemudian kita masukkan rumusnya untuk menjawab soal tersebut. Karena ini soal tekanan hidrostatis, maka kita gunakan rumus tekanan hidrostatis, yaitu P sama dengan Rho kali G kali H. Sehingga kita masukkan Rho-nya tadi adalah 1000 kg meter per sekon kuadrat ini. Kemudian G-nya, percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, kita masukkan. Kemudian dikali H itu adalah kedalaman ikan yang diukur dari permukaan menuju ke posisi ikan tadi, yaitu 20 dikurangi 5 sama dengan 15 cm, kita jadikan meter, yaitu 15 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Ini kita masukkan ini. Dari angka-angka ini dapat kita manfaatkan 10 pangkat negatif 2 ini kita gunakan untuk mencoret 02 dari angka 1000 ini, sehingga di sini tinggal 10 kali 10 kali 15, sehingga hasil akhirnya adalah 1500 Newton per meter persegi. Inilah contoh soal tekanan hidrostatis. Mudah-mudahan bermanfaat pembahasan kita tentang tekanan. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bersama Elpedia, belajar semakin ceria.